Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Hari ini aku akan bikin morning talk. Dan untuk kamu yang pertama kali nonton, ini adalah morning talk itu ceritanya aku akan ambil satu kartu dari deck manapun ya. Dan aku akan membahas pesan di kartu itu dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang di channel aku minim sekali hal-hal yang tidak membumi ya. Di sini aku berusaha mengembalikan kita semua ke present moment, ke bumi gitu ya, dan bagaimana menjelaskan kepada teman-teman juga bahwa spiritualisme itu bukanlah sesuatu yang jauh mengawang-awang dan seperti yang kita selalu dibombardir informasi gitu ya, bahwa kristal itu spiritual tools, atau misalnya oracle ini adalah spiritualisme, tarot spiritualisme gitu. Sebenarnya enggak, itu cuman mainan, itu hanyalah media. Sama kalau kita punya air, kita punya api, ini kita punya lighter gitu ya, ini cuma sarana aja, sarana untuk apa? Ya terserah, kamu bisa pakai ini semua untuk melakukan hal kebaikan, atau sebaliknya bisa melakukan ini semua untuk mainan yang gak ada gunanya. Contohnya gimana tuh? Contohnya ya meramal itu gak ada gunanya menurut aku, karena dunia ini tentang probabilitas, kemungkinannya banyak sekali, dan kemungkinan itu hanya bisa kita yang ubah kalau kita melakukan sesuatu in the present moment, di saat sekarang. Jadi percuma kalau misalnya sebuah ramalan mengatakan kamu akan menikah tahun depan misalnya ya, tapi hari ini kamu belum membereskan kehidupanmu, misalnya masih banyak hutang, masih banyak habit-habit yang tidak sehat, kemudian kamu sedang ada dalam toxic relationship. Nah, probabilitas kamu akan menikah di tahun depan misalnya dengan orang yang punya kepribadian yang baik, itu akan sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu akan membuka pintu-pintu kemungkinan di depan sana. Makanya Tuhan itu juga menganjurkan manusia tidak menyia-nyiakan waktu, itu ya begitu ya. Jadi misalnya hari ini hari apa ya? Rabu. Jam, waktu aku recording ini jam 9:30. Coba kamu bayangin, dari jam 9:30 misalnya sampai jam 9:30 nanti malam nih, anggaplah kita tidur jam 10 ya. Kita punya waktu 12 jam untuk menentukan masa depan kita. Caranya tuh bukan menentukan, bikin planning, kemudian gimana, enggak, tapi niatkan dengan bulat. Misalnya, oke, akhirnya aku sadar nih, contohnya, akhirnya aku sadar bahwa lebih penting sekolah dulu daripada, atau lebih penting karir dulu, menata hidup dulu daripada misalnya menikah. Nah, ketika kamu menyadari hal itu, memutuskan dan niatnya kamu buletin, itu pintu kemungkinan kamu itu di depan sudah terbuka untuk hal yang berhubungan dengan itu. Jadi Tuhan tuh langsung, oke, si Dame nih udah punya niat seperti ini, kalau gitu pintu yang ini ditutup dulu, yang ini dibuka, karena dia mengarahkan energinya ke masa depan yang berhubungan dengan menata hidup gitu. Nah, itu dilakukan dalam waktu 12 jam itu. Pikirkan hal yang baik-baik yang kita inginkan terjadi di masa depan, dan pikirkan bagaimana caranya ya semampu kita ya, dan kita tetap longgar, memberikan ruang kepada Sang Ilahi untuk turut campur tangan. Misalnya gini ya, ini aku share aja. Gila, ini gue belum buka kartu tapi udah ngomong. Aku berniat bangun rumah gitu ya. Kemudian biasa kalau bangun rumah itu kan prosesnya panjang ya, harus sertifikatnya harus benar-benar diurus, dan itu membutuhkan misalnya jasa notaris atau orang-orang yang bersangkutan. Nah, aku dari pagi sudah research nih. Aku sambil kerja, kemudian berencana mau bikin reading ini. Aku dari pagi sudah riset
kira-kira notaris di Jakarta Selatan itu biayanya berapa dan mana yang paling oke gitu. Tapi aku juga terus-terusan ngomong dalam hati, aku niatkan gitu ya, dan aku ajak suamiku untuk bilang bahwa yuk kita minta sama Allah, kita minta ditunjukin kira-kira siapakah yang terbaik untuk kita untuk ngurus niatan kita ini. Jadi selalu libatkan the divine, ya, libatkanlah Tuhan dalam semua keputusan baik kecil maupun besar, karena nanti itu tidak akan salah. Kamu mau apa? Kamu mau keluar negeri nih, misalnya jalan-jalan nih ya, kamu nabung dari sekarang nih mumpung pandemi. Nah, sambil nabung, sambil terus-terusan ngomong ke dalam hati, ya Tuhan, bukakanlah jalan, mudahkanlah ini gitu kan. Dan kalau perlu malah misalnya kamu udah tahu nih, oh gue pengen ke Jepang, mau ke Korea, tapi ngomong lagi langsung ke dalam hati, bilang sama Tuhan, Tuhan pilihin dong destinasi liburan yang baik untuk saya. Karena ketika destinasi itu menjadi baik, keuntungannya itu bukan cuman kamu bisa pergi ke luar negeri kemudian lihat-lihat pemandangan lalu pulang. Sesuatu yang baik itu holistik. Artinya kamu nggak cuma jalan-jalan, mungkin di sana kamu menemukan seseorang gitu ya yang akan menjadi calon pasangan, atau kemudian mungkin kamu di sana malah dapat pekerjaan atau opportunity lain yang mengubah hidup gitu. Jadi segala sesuatu kalau kita libatkan Tuhan, kita libatkan Allah dalam membuat keputusan ya, dan kita minta dipandu, maka hasilnya itu akan utuh, bulat, solid, dan holistik. Artinya keputusan tersebut hasilnya akan baik, dan baiknya itu tidak akan temporer, nggak cuman hari itu aja, nggak cuman pas liburan aja, tapi for the rest of your life, untuk sepanjang hidup, itu efeknya akan terasa. Gitu. Itu mungkin yang bisa aku sharing sebelum aku buka kartu ini. Ya, jadi teman-teman, terutama buat teman-teman yang merasa sendirian selama ini gitu ya. Aku juga orang yang sering merasa sendirian karena aku lumayan bukan mandiri apa sebutannya ya, lumayan melakukan banyak hal besar itu tanpa dibantu orang-orang terdekat gitu ya, dan kadang itu membuat aku merasa berjuang sendirian. Nah, ketika kita merasa berjuang sendirian, berarti kita sedang lupa bahwa kita berjuang bersama Tuhan gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasa lonely, ngerasa kok beban hidup gue berat banget gitu ya, undang lagi kekuatan ilahi itu datang. Bukannya dia nggak ada ya, tapi kalau kita lupa, maka energi ilahiyah itu pun jadi kecil gitu loh. Lebih besar energi permasalahan kita daripada energi keajaiban Tuhan ini. Jadi kapanpun bisa kita ingat, mau lagi nyuci piring kek, mau lagi nyiram tanaman, mau lagi kasih makan anak, kapanpun kita ingat, kita batinkan di dalam hati, ya Tuhan, ya Allah, apapun nama yang mau kamu sebut, yang mewakili Sang Pencipta, sebutlah gitu ya. Dampingi aku terus. Aku sedang misalnya mau cari sekolah buat anakku, pilihkanlah sekolahnya. Atau aku mau cari uang buat biaya sekolah anakku, bukakanlah jalannya. Dan yakin pasti akan dibukakan. Aku yakin pasti akan dibukakan, dan itu juga yang aku bilang ke suamiku, aku yakin pasti akan dikasih lihat siapa yang bisa membantu kita dalam prosesnya ini. Gitu. Harus dengan keyakinan seperti itu, karena energinya beda ya, antara kita meminta tapi kita meyakini, itu beda loh teman-teman. Rasain aja kalau kita minta, ya Tuhan aku minta ini dong, itu dong gitu. Itu energinya beda dengan kita ngomong, Tuhan aku yakin hari ini Tuhan akan membimbing aku selangkah lebih dekat lagi dengan tujuan hidupku, misalnya kayak gitu. Rasain aja, lebih enak mana kalimatnya, dan yang lebih enak itulah yang kamu pakai untuk berdialog dengan dia, gitu ya. Kira-kira kartunya mau ngomong apa nih? Gue udah morning talk sendiri.
Ya, karena hidup tuh banyak banget permasalahannya. Jadi kita kadang lupa bahwa di balik semua ini yang tampaknya udah punya jalurnya sendiri-sendiri, kayaknya udah ada aturannya gitu ya. Dan udah ada logikanya gitu, kayak 1+1 udah pasti 2. Kalau kamu punya uang udah pasti kamu bisa begini. Kalau kamu pintar udah pasti kamu begitu. Nah, orang yang berpikiran seperti itu dia lupa ada faktor X. Hidup ini masih punya faktor X itu gitu. Sampai kapanpun faktor X itu yang akan menjadi yang orang bisa bilang sebagai miracles. Artinya orang tidak sekolah belum tentu nggak bisa berkarya. Ya, orang zaman dulu kan gitu. Kalau kamu nggak tamat sekolah, kamu nggak bisa jadi apa-apa. Well, kalau dia nggak tamat sekolah, tapi Tuhan kasih jalan, dia punya kemauan, dia bisa jadi misalnya pengusaha besar gitu. Jadi jangan terlalu pakai nalar dan logika yang gimana-gimana. Kita harus selalu ingat, selalu ada keajaiban itu di mana akan melenceng dari logika. Dan open yourself for that. Sediakan ruang dalam diri kita, dalam hidup kita untuk keajaiban seperti itu. Makanya aku sering bilang sama teman-teman aku yang suka ngobrol ke aku, jangan pakai logika boleh, tapi jangan terlalu semuanya harus secara perhitungan matematis dan dinalarin kayak gitu. Karena kamu akan menutup pintumu untuk keajaiban yang tidak bisa dinalar. Karena hidup itu seperti itu, tidak semua bisa dinalar. Unta men, camel, cantik banget kartunya, ya. Untanya juga kelihatannya peaceful banget. Be forbearing and patient, Archangel Jophiel. Mohon maaf, bukan kartu saya, jadi dan ini baru aja nyampe kemarin gitu ya, baru aku ambil kemarin, jadi aku belum hafal. Nih, sementara aku baca, teman-teman lihat baik-baik aja muka si unta itu. Aku baca dulu ya artinya apa. Tapi feeling aku sih, karena kan dia bilang kan sabar ya, disuruh sabar. Ya, feeling aku ada kekuatan dalam kesabaran. Kekuatan sebuah rencana yang akan menjadi lebih matang kalau kita bersabar. Camel. Oke. Ya, jadi dia bilang unta ini kalau aspek planetnya itu dia memiliki aspek planet Sirius. They carry so much wisdom and are waiting patiently to share this with humanity. Mereka punya banyak kebijaksanaan dan mereka sabar untuk membaginya kepada kemanusiaan. Mereka juga lambang keseimbangan. Dan mereka juga transforming frekuensi yang lebih rendah menjadi cahaya. Jadi intinya binatang ini tuh sebenarnya sangat-sangat suci gitu. Jadi kalau kita terima kartu ini, katanya ini adalah kartu kebijaksanaan, card of wisdom. Bentar ya. Nah, jadi ini pesan untuk kita. Mungkin teman-teman yang nonton video aku, mungkin teman-teman sadar kalau cara berpikir teman-teman mungkin lebih bijaksana daripada orang lain. Mungkin teman-teman juga sesama healer, mungkin juga baca tarot sendiri, dan mungkin juga orang-orang sering berkonsultasi dengan teman-teman gitu. Jadi di sini dibilangnya kita harus sabar untuk tidak tidak membypass, tidak memotong pakai jalur yang pendek untuk membantu orang. Intinya gini, ketika orang punya masalah kemudian mereka curhat, mungkin kita udah tahu jawabannya. Mungkin kita udah tahu nih 10 langkah di depan dia akan ada apa. Kalau dia
eh, mengambil keputusan A, dia akan begini, B akan begini, C akan begini. Itu beda-beda. Apapun keputusan yang seseorang ambil, masa depannya akan berubah-berubah. Nah, kita udah tahu ya. Nah, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mencampuri urusan dia gitu. Karena masa depan itu, meskipun kita tahu gambarannya masih buram nih ya misalnya, tapi kita kurang lebih paham dan orang lain mungkin enggak, kita harus sabar untuk tidak membocorkan itu ke dia. Kita harus menghargai jalur perjalanan hidup orang lain. Jangan sampai yang seharusnya dia dapat pelajaran berharga, misalnya dari penderitaan dia, kemudian penderitaannya kita potong nih. Seharusnya dia menderita 10 tahun nih ya. Misalnya Tuhan sudah merencanakan si A harus menderita 10 tahun untuk mendapatkan pelajaran yang lengkap. Untuk supaya dia benar-benar ngerti nih apa sih selama ini yang dia miss gitu ya dari hidup ini. Tapi karena kita kasihan atau malah lebih buruk lagi karena kita merasa ingin menolong dan berhak menolong. Lalu kita bilang sama dia, lo buru-buru deh, lo bisa menderita 10 tahun kalau kayak gini, mendingan cepetan jadinya cuma 5 tahun aja. Itu kesannya menolong ya teman-teman ya, tapi itu adalah campur tangan yang sangat berbahaya. Karena apa yang terjadi, kita mencampuri urusan ilahi. Akhirnya apa? Dia memang hanya 5 tahun menderitanya. Tapi pelajaran yang sudah Tuhan rencanakan buat dia nggak akan dapat full. Ibaratnya cuma separuh aja tuh knowledge atau understanding yang dia dapat. Karena penderitaannya nggak sampai 10 tahun. Gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang memang bijaksana, memang tahu lebih banyak daripada orang lain. Hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam mengemukakan pendapat, apalagi menjadi sumber konsultasi gitu ya, sumber bahan misalnya orang kalau susah nyari kita. Itu yang bisa aku share dari pengalaman aku, sebisa mungkin kita mendengarkan saja, karena basically jiwa semua orang tahu mereka harus ngapain. Kalaupun kita bisa say something, ingatkan saja bahwa setiap tindakan ada konsekuensi. Apapun pilihannya, itu kita serahkan kepada mereka. Jangan kita yang pilihin. Kita bukan Tuhan. Kita tidak tahu jalan hidup mereka. Kita tidak tahu pola pikir mereka, karma mereka. Apa yang Tuhan siapkan buat orang lain tuh kita nggak tahu loh. Jadi jangan. Ya, jadi di sini diingatkan untuk patient ini artinya bersabar terhadap perjalanan pembelajaran hidup orang lain. Jangan sampai kita nggak sabar, kita gemes, kita langsung udah deh lo menderita mulu, nih semua gue kasih jawabannya. Akhirnya apa? Dia nggak pintar karena kita kasih contekan, pembelajaran yang nggak selesai. Lalu kita jadi punya urusan karma sama dia. Kita urusannya sama Tuhan jadinya kan juga kayak nanti Tuhan at the end of the day akan ngomong, lu ngapain gitu kan? What have you done? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu bukannya mendampingi dia sampai selesai permasalahannya, sampai dia belajar. Mendampingi juga bukan artinya terus-terusan ada ya, tapi artinya gini. Kita tahu misalnya sahabat kita sedang mengalami pergumulan gitu ya, sedang berproses. Biarkan dia berproses, mau dia berprosesnya dengan buruk pun ya, sampai dia misalnya paling buruk lah, kena narkoba, let's say gitu. Kita nggak boleh ikut campur di situ. Kita hanya bisa mengingatkan, hey, itu nggak bagus loh gitu. Dan kita hanya bisa, gimana ya? Jangan sampai kita do a lot of things. Jangan sampai kita mencampuri sampai kita sendiri lupa akan hidup kita. Ya, itu sering aku lihat di mana orang yang punya rasa baik hati sekali, kadang-kadang menolong orang lain sampai dia melupakan dirinya sendiri. Itu juga namanya zolim, menzolimi diri. Itu pun juga tidak disukai gitu ya oleh Sang Pencipta. Jadi jangan sampai kayak gitu. Atau kita tahu nih, misalnya anak kita sedang salah jalan ya,
Kita udah lihat nih keputusan yang bagaimana terhadap hidupnya, dan kita tahu nih pasti nggak beres nih kesana-sananya. Kita hanya bisa ingetin, kita kasih tahu konsekuensinya. Hey, misalnya gini, kamu ngerokok sekarang. Boleh-boleh aja, kamu rasain aja, tapi kamu ingat ya, rokok itu bisa menyebabkan ini. Kita nggak bisa ngelarang sebagai orang tua, mama nggak bisa larang. Daripada kamu ngumpet-ngumpet, silahkan aja merokok, but you have to know bahwa ketika sudah jatuh sakit, biayanya juga nggak murah. Belum lagi rokok itu menyebabkan kanker ke orang-orang yang bukan perokok aja, tapi yang menghisap rokok asapnya. Gitu. Jadi yang penting kita sudah menjelaskan apa yang kita bisa, keputusan tetap ada di tangan mereka. Dan ingat, itu semua dalam pengawasan Tuhan. Tuhan bukannya tidak mengawasi. Bahkan ketika kita terpuruk pun Tuhan mengawasi. Dan ketika kita sudah tobat gitu ya, udah insaf, kita mau minta tolong, dia akan menolong. Tapi selama kita belum sadar, dia hanya akan mengawasi. Dan mengawasi itu pun sudah dalam itu adalah suatu bentuk kasih sayang. Dia tidak dicampakkan siapa-siapa gitu loh. Nah, jadi sebagai teman yang baik, sebagai orang tua gitu ya, yang wise lah ibaratnya ya, kita belajar untuk menghargai pilihan orang-orang yang mungkin belum sampai semaju kita pikirannya, belum sampai seterbuka itu. Kita hargai pilihan hidup mereka, mereka punya jalur belajar sendiri, dan kita hargai itu, karena jiwa setiap orang, jiwa setiap makhluk itu pada hakikatnya very advanced. Ketika kita udah gak punya tubuh, teman-teman, ketika aku cuman berbentuk ruh dan teman-teman berbentuk ruh, kita sama. Kita punya kecerdasan ilahi. Tapi ketika kita masih punya badan, ada ego, ada permasalahan, ada sakit di badan, ada penyakit, ada hormon. Nah, kekuatan ruh dan kecerdasan ilahinya ini agak terkabutkan gitu. Jadi banyak kabutnya. Ya, jadi ingat aja, di dalam tubuh seseorang itu ada jiwa yang bercahaya dan punya kecerdasan ilahi, dan izinkanlah mereka berevolusi menurut waktunya mereka masing-masing tanpa kita terlalu banyak ikut campur. Kita dampingi lewat doa, kita dampingi ketika mereka butuh didengerin semampu kita juga. Jangan lupa kita pun berproses ya, kita juga masih manusia, semampu yang kita bisa. Dan jangan playing God, jangan menggantikan Tuhan di situ. Menolong sewajarnya. Again, kita bukan Tuhan, kita tidak bisa meramal kapan seseorang begini begitu ya. Itu aku cuma bisa ingetin aja, kadang kita kalau sudah terlalu tahu banyak, kita lupa bahwa masih ada yang lebih tahu dari kita, dan kita tidak boleh kita tidak boleh melewati, melangkahi lah, nggak boleh melangkahi Tuhan gitu. Harus sesuatu kalau emang sudah waktunya, itu akan terbuka dengan sendirinya, jangan kita yang bukain. Gitu deh. Oke, itu aja. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan lah, dan remindernya supaya kita tetap humble, tidak sombong hanya karena kita tahu sedikit daripada orang lain, tapi bukan berarti kita tahu segalanya. Ingat, life is a mystery, and biarkan seperti itu. Hidup itu memang misteri, dan biarkan seperti itu. Jangan mau tahu banyak hal, jangan mau tahu semuanya. Nggak akan ada habisnya. Nobody knows gitu. Nggak ada yang tahu secara keseluruhannya. Hanya Tuhan yang tahu itu. Jadi biarkanlah, itu udah porsinya gitu. Jadi jangan serakah dengan curiosity itu tuh, jangan terlalu gimana sih, kalau orang lapar sama pengetahuan, kadang-kadang laparnya itu karena untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya, bukan untuk kebaikan umat manusia. Jadi buat teman-teman juga yang demen banget nih ngumpulin informasi, belajar ini itu, well, mungkin udah saatnya untuk put it into action. Mulailah menerapkan semua knowledge yang kamu punya, bantulah sesama dengan hal itu. Jadi jangan sampai
kita hanya rakus dengan ilmu pengetahuan sampai mati. Dan kita lupa untuk hidup deh. Itu ya. Thank you. Dadah.